Oke, sudah silakan duduk. Oke, ketua kelas hadir, tolong pimpin doanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih buat Ustaz. Hari ini ketemu kembali di pelajaran kita di fisika. Dan insya Allah di sini kita akan bertemu dengan materi baru yakni teknologi digital dan transfer data. Nah, sebelumnya kalau berkaitan dengan dunia digital, ini pasti berkaitan dunia digital maupun analog itu pasti berkaitan dengan perangkat-perangkat elektronik, ya. Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang perangkat elektronik? Handphone, boleh sekali. Apa lagi? Laptop, komputer. Oke, kalian. Benar. Nah, ini ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah kita mengetahui bahan materi yang sudah dikirimkan ya, sudah dikirimkan baik itu melalui LMS ataupun kegiatan sebelumnya, di sini peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber tentang teknologi digital dengan baik dan benar. Nah, berikutnya setelah membaca bahan ajar, peserta didik mampu menjelaskan konsep digital dengan baik dan benar. Dan berikutnya di sini peserta didik menjelaskan konsep transmisi data. Nah, berkaitan dengan dunia digital pasti berkaitan dengan data ya. Nah, berkaitan dengan data itu dengan baik dan benar. Terus berikutnya konsep penyimpanan data, karena berkaitan dengan handphone, berkaitan dengan laptop, nah itu pasti ada penyimpanan data. Nah, data itu disimpan dalam apa saja bisa. Boleh nanti di CD, kalau zaman yang lama CD ya, hard disk, CD. Kalau yang baru kita lebih gampang, jadi bisa akses di mana saja. Oke. Nah, berikutnya nanti di sini kita juga mempelajari bagaimana prinsip kerja dari dunia digital seperti apa, seperti prosedur, CD, USB, flash disk, hard disk dan lainnya. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana nanti kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan dunia digital dalam bentuk pemanfaatan yang lebih efisien. Apa? Nanti kita lihat. Nah, ini dari sini apa yang bisa antum lihat? Sampai sekarang. Nah, kalau misalnya sekarang kita, baik, ada yang juga ya, boleh dari tahun 1992 yang gede banget, teleponnya gede banget, itu nanti bentuknya tahun genggam sampai di tahun 2010 ke atas kita punya Android. Oke, berarti kebayang ya perkembangannya seperti apa bisa. Nah, di sini yang pertama, ada yang bisa jelasin dari gambar tadi? Coba, Aziz, salah satu aja, boleh dari handphone, boleh dari apa namanya komputer, bisa. Oke, jadi Perkembangan gadget dari zaman ke zaman. Perkembangannya, nah dari secara perkembangan gadget dari zaman ke zaman, gadget itu bisa laptop, bisa handphone ya, bisa. Oke, perkembangannya semakin lebih bagus, makin canggih, makin compact, bisa artinya lebih praktis, atau bisa dibawa kemana-mana. Bayangin ketika kalian punya laptop tahun 19 juta, itu dipakai sekarang, bawanya ribet kan? Bawanya ribet, berat lagi. Nah, kembali sampai ke 2002 itu sudah lebih kecil, mau dibawa juga lebih gampang. Di tahun 2002 itu sudah ada laptop, tapi berat. Ya, nah berikutnya sampai di tahun 2010 ke atas itu semakin lebih kecil. Kita punya laptop yang sekarang. Bahkan ada yang semakin lebih kecil lagi yang menjadi tablet misalnya bisa dibawa kemana saja.
lebih ringan, ya. Oke. Hal positif apa yang bisa kita dapat dari gambar? Hal positif apa yang bisa kita dapat dari gambar tadi? Dapat digunakan di mana? Oke, dapat digunakan di mana-mana. Bagaimana dengan aksesnya? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat aksesnya. Artinya apa? Semakin kemari, teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat dan lebih efisien. Kita lihat. Nah nih, apa yang terjadi jika laptop masih di era tahun 1984? Atau ada nggak yang di rumah yang laptopnya punya ayahnya dulu kuliah? Waktu zaman sekolah, waktu ayah zaman kuliah, ada lagi? Atau pernah nggak lihat laptop yang bentuknya gede dan pakai CPU berat? Dan itu hasilnya kalau masih zaman kita dulu Intel Pentium, Pentium 3, Pentium 4, atau hasilnya gede. Kejadiannya seperti tadi di tahun 1990-an sampai 2000 itu masih Pentium 3, Pentium 4 yang aksesnya itu kalau sekarang udah i5 ya, i5 yang aksesnya sudah begitu cepat. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya yang tahun 2000 saja kita pakai sekarang udah nggak kompatibel, udah nggak efisien. Oke, ini terkait dengan teknologi digital. Pak Ustaz sudah berikan dan langsung salah sudah baca ya. Nah ini, bayangin ini dari gambar 1, 2, dan 3. Dulu orang motong pisau, motong itu pakai kapak, ikat belajar sejarah. Pakai kapak ya, kapak itu tuh batu. Nah sekarang melalui perkembangan teknologi sudah ada pisau. Oke, dulu orang mau kemana-mana jalan kaki, sambil yang sederhana. Nah sekarang orang bisa mempermudah, boleh pakai sepeda, boleh pakai sepeda motor, boleh pakai mobil. Ya perkembangannya terjadi. Nah ketika pakai mobil, kelebihannya yang pertama ada AC, tidak panas, hujan juga nggak kena hujan. Nah itu berdasarkan perkembangan teknologi. Dan mobil-mobil itu berkembang secara teknologi. Bisa di dalamnya ada TV-nya, suspensinya lebih bagus, kayak gitu ya. Mobil listrik, nah itu. Oke, ini penjelasan gambarnya. Ini untuk dunia analog, digital itu juga sudah sampaikan yang pentingnya ya. Nah ini teknologi digital. Nah ini menggambarkan bahwasanya ilustrasi teknologi digital itu dunia bisa di dalam genggaman kita. Kalau kita manfaatkan dengan baik. Nah kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, maka akan menjadi lebih rusak kitanya. Karena handphone dengan cara yang tidak baik, maka kita bisa jadi rusak. Tapi kalau kita gunakan dengan baik dan benar, maka insya Allah dari antum semua bisa memperoleh hasil-hasil terbaik dalam belajar. Apalagi perkembangan teknologinya sekarang itu sudah sampai ke AI. Sudah pernah dengar AI? Benar. Itu merupakan bisa dikatakan sebagai robot, salah satu robot yang mempermudah kerjaan kita. Itu dari teknologi digital dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada merubah wajah dengan menggunakan AI, foto ya. Sudah. Nah ini contoh penerapan teknologi digital. Pembukanya yang pertama, nah di sana ada flash disk, ada hard disk, ada microSD, ada SD card. Kalau yang micro lebih kecil lagi ya. Nah penyimpanan ini juga mempunyai kelemahan yang sedemikian masing. Oke, nah untuk flash disk, nah flash disk di sana kapasitasnya sekarang terbatas ya, terbatas. Kita pakai hard disk. Hard disk itu sudah ada yang sampai 1 tera, sudah ada yang sampai 1 tera. Nah kalau untuk micro SD juga sekarang sudah ada sampai 25 giga ya. Nah tapi masalahnya kalau dibilang itu kalau micro SD itu gampang hilang, jadi memang harus hati-hati. Kitanya memang berbeda. Nah gadget. Apa yang kita ketahui tentang pemakaian gadget? Apa saja, Mas? Informasi, terus bantu apa?
Bantu komunikasi bagus. Apa lagi? Cari informasi apa saja bisa. Yang paling gampang kalau itu sekarang yang paling sering digunakan selain belajar main game ya. Ya. Nah, itu sebagai refreshingnya ya. Nah, coba bayangin kalau aku mainnya pakai Nintendo atau pakai PS yang harus duduk di rumah dan itu nggak bisa mabar kan? Ya kan? Kalau PS bisa, mulai bisa sekarang ya. PS5 ya, PS4 juga bisa. Temannya di sini mainnya di sana, tapi kan harus bawa perangkatnya ya. Tapi kalau sekarang di handphone sudah dilengkapi dengan cara seperti itu sudah bisa memberikan banyak kemudahan. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Kita nggak bisa manfaat HP, kita juga bisa memperbaiki apa namanya uh, semuanya menjadi lebih mudah. Nah. Nah, di sini ada LKPD yang harus 1/3, walaupun kemarin dalam file elektroniknya sudah ada ya. 1,1 untuk sebagai panduan mengerjakannya. Nah, itu ada LKPD yang bisa kita gunakan dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, di sini ada proyek yang memang harus kita buat. Nah, proyek ini adalah pemanfaatan smartphone dalam penggunaan kendali jarak jauh. Nah, kendali jarak jauh kita yang kita pakai di sini adalah bagaimana kita bisa menunjukkan lampu udah mau pergi, udah rumah mau pergi, lampu mati. Nah, bagaimana kita bisa manfaatkan teknologi ini? Nah, di sini kita melalui beberapa komponen kita nanti kita rangkai, kita buat bagaimana kita bisa mengendalikan. Nggak perlu masuk lagi kalau dulu kan mungkin sebelumnya mungkin ketika kalian pergi ke luar kota, aku memakai bagi itu, ya kan, terus matiin tekan saklar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencoba memanfaatkan itu dengan menggunakan smartphone. Oke, untuk alat dan bahannya sudah tersedia semua ya. Oke, ada yang kurang? Ada yang kurang? Oke, kalau tidak ada boleh berdasarkan LKPD yang sudah diberikan dan instruksi kerjanya juga sudah ada di sana. Silakan dikerjakan kerjaannya. Kita punya waktu lebih kurang 30 menit untuk pekerjaan selesai, 10 menit bagaimana kita bisa uji kerja kita, alat kita bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Ustaz kasih waktu 30 menit bagaimana semua bisa mengerjakan seperti yang sudah diada oleh lembaga kerjanya. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Kalau ada kendala silakan ditanya ya. Ini kalau misalnya ada tidak bisa ditangkap.
Karena riset itu cukup berbahaya. Kalau ada ya, dan sudah selesai. Ini sudah. Nah, harus
Ada kemarin.
Satu kelompok sudah selesai, tinggal 3 lagi.
Jangan terlalu ya. Kita cocok saja.
koalisi kita.
Yuk, kasih saya ke belakang dan masing-masing
Udah yuk. Udah. Siapa yang pertama? Ayo, kita tinggal lagi. Yang lainnya kalau duduk bukan kemana-mana. Duduk, ambil kursinya, duduk, perhatikan temannya yang berhasil koordinasi. Nah, yang lain tolong silakan duduk dan perhatikan temannya. Dan tidak pakai sudah. Oke, mungkin bisa dari kelompok kosan untuk menjelaskan dan nanti yang sekaligus coba. Oke, silakan kosan. Dan diperhatikan yang lain nanti di mana letak kesalahannya. Kalau ini titiknya yang rusak ya. Oke, coba silakan kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini akan presentasikan tentang ISP 32 sama dengan WiFi dan bagaimana cara kita bisa mematikan dan juga menghidupkan lampu secara via internet. Dan di sini dalam kasusnya adalah WiFi. Oke, jadi yang pertama jelaskan dulu, jadi ISP 32 ini adalah motherboard yang kita pakai atau sebagai alat ISP. Nanti bahasa programnya adalah bahasa program yang kita gunakan ke ADBT, kemudian kita upload ke dalam ISP 32 ini. Untuk inputnya sendiri, untuk modul relaynya, inputnya kita pakai modul relay pin 2, kemudian ada kabel VCC dan kabel ground. Kemudian nanti listrik dari installer ini bakal nyambung ke yang namanya modul relay sama channel. Nah, nanti di sini kita bisa operasikan modul ISP 32 ini untuk mematikan atau menghidupkan si modul relay ini sehingga nanti lampunya bisa dinyalakan. Oke, langsung aja praktek. Oke, di sini dalam kondisi mati, di aplikasi sudah mati. Kemudian kita akan hidupkan. Nah, seperti itu.
Oke, kurang lebih segitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Punya pertanyaan? Ya, Oke, Faris. Ya. seperti itu bisa untuk. Oke, pertanyaannya bagus. Seberapa jauh sih? Jadi, ketika ISP32 itu masih mendapatkan internet, kita bisa mengakses ISP32 ini dari manapun selama itu masih ada konektivitas internet. Jadi kita pasang WiFi di sini. Nanti WiFi kita connect ke ISP32 ini. Ya, nanti handphone kita juga harus ada internetnya. Jadi mau kita dari jarak berapa selama masih ada internet bisa. Jadi limitless gitu. Mana Faris? Ada lagi yang mau bertanya? Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Oke, silakan. Novel, Haris. Selain untuk lampu di ini apa lagi? Maksudnya kalau ini ya. Jadi SPG32 ini banyak fungsinya. Kita juga bisa pasang sensor di SPG32 ini kayak sensor untuk sensor dengan udara, tempat tangan, atau sensor hujan itu bisa dipasang di SPG32 ini. Tapi di sini kita memproyek yang simpel, kita cuma mematikan lampu. Apakah cuma lampu? Enggak. Pada channel ini kalau kita ibaratkan kayak saklar. Tapi saklar yang bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Jadi ini saklar atau organisasi saya lagi. Enggak cuma kita bisa main lampu, bisa kita koneksikan juga ke saklar. Jadi nanti kita bisa mematikan saklar dari stop kontak. Jadi nanti stop kontak ini bisa kita sambungkan ke modul satu channel ini. Tapi dia bisa menghidup matikan jadi stop kontak kita gitu. Oke, bisa dimana? Oke. Yuk, berapa semua temennya? Oke. Kelebihan dari sini kalau kita bisa misalnya nih, kalau kita di luar kota, biasanya kan lampu semua mati ya. Nah dengan adanya ini akan lebih mudah. Jadi kita bisa kan lampu dari luar kota sampai ke rumah kita. Itu kita bisa hidupkan secara otomatis. Bisa. Nah, jadi dengan seperti ini kelebihannya biasanya kalau luar kota kan rumah kosong, itu kalau lampunya mati itu bisa jadi di orang sasaran maling atau lampunya hidup terus dari luar. Nah, itu bisa jadi sasaran maling ya. Ini kenapa lampunya hidup terus, kenapa lampunya mati terus seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa kontrolin. Ketika kita keluar kota jauh, misalnya sampai kota di kota ya, keluar kota jauh, nah itu kita bisa kendalikan lampu di mana saja. Jadi kita bisa hidupkan dari jam kalau bisa disebutkan, jadi suasana sepertinya di rumah itu ada orang, kita juga bisa melakukan. Jadi kemungkinan besar orang juga tidak akan menganggap rumah kita kosong. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Kalau bisa, boleh silakan dimatikan semua dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita akan mengerjakan tugas. Oke, ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nanti KPI-nya dikumpul ya. Oke, ini ada satu kelompok pertanyaan ya. Oke, silakan yang kerja.
dari handphone segala macam perjalanan yang kerjaan itu kertasnya silakan diisi namanya nama lengkap ya, namanya nama lengkap silakan diisi. Kita punya waktu 5 menit untuk pengisian nama. Kalau pengerjaan oke. Silakan dikerjakan, kita punya waktu 5 menit dari sekarang. Bisa punya satu. Oke, 5 menit ya. Ada? Silakan mulai. Ada yang masih menggunakan pena? Oh, kembalikan ya. Boleh, silakan. Ada yang punya pena? Silakan. Waktunya 5 menit untuk pengerjaannya. Jadi nanti yang penanya kita tolong kembalikan. Bisa. Silakan dikerjakan. Yang rusak nanti kalau kembalikan penanya rusak. Silakan dibuka paketnya apapun, dilihat atau segala macamnya silakan dibuka. Itu diisi. Pakai bahasa sendiri juga boleh. Ada kendala terkait soalnya? Enggak ya?
sambil itu sampai proses jadi
tinggal. Yang masuk kembali ke pusat, kembali ke dia. Ayo. Dari mana itu? Ada semua. Sudah ya? Yuk, mau Aziz sama kelompoknya outside. Tadi kita sudah belajar mengenai teknologi digital. Artinya selama percobaan itu masih ada hal-hal yang menarik yang kalian kerjakan. Ada juga kendala mungkin yang kalian kerjakan. Dari semua pelajaran kita ini ada beberapa terkait teknologi digital. Ada beberapa kesimpulan yang harusnya bisa kita ambil. Dari Dimas, kesimpulan apa yang bisa diambil satu saja? Itu dapat atau mengakses atau mengontrol lampu atau berbagai hal lain yang ada di jalan yang jauh. Oke, jadi memudahkan pekerjaan kita ya dengan menggunakan teknologi digital. Oke, dari Pak Aziz, coba apa kesimpulan apa yang bisa disampaikan atau dijelaskan tentang pelajaran kita pada hari ini? Oke, lebih kurang sama ya. Kelompoknya Dimas, artinya dengan teknologi digital itu mampu memudahkan pekerjaan kita. Untuk buat ketika kita melakukan dari jarak jauh dengan bantuan smartphone. Selama ini kita tahu smartphone mungkin lebih sering dipakai remote, maupun remote AC ya di kelas. Nah, ternyata mengenai fungsi smartphone kita juga bisa mematikan menghidupkan lampu dari jarak jauh. Oke, itu kesimpulan kita. Untuk pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan juga masih membuat proyek. Nah, proyek kita dari yang sudah ada ini kita akan tampilkan dalam bentuk poster. Oke, berarti gimana besok? Nah, masing-masing kelompok itu wajib punya 2 laptop. Nah, yang misalnya begini, ini 6 nih. Nah, berarti 3 buat poster, 3 lagi 2 buat poster. Nanti diskusikan poster mana yang paling bagus itu yang akan kita tampilkan. Dan itu akan kita presentasikan. Itu terkait pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi itu untuk pertemuan berikutnya. Jadi setiap kelompok wajib punya 2 laptop. Kita sudah punya nih, atau dan punya 2 ya. Karena yang saya tahu, ketika tryout kemarin juga masing-masingnya punya laptop, ya. Nah, jadi Ustaz bagaimana dengan yang 7? Nah, sama. Nanti ada 3, ada 4. Karena kan ada 7. Nanti 3 satu proyek, 2 poster. Nah, posternya nanti pilih mana yang paling bagus. Yang paling bagus nanti akan dikumpulkan. Itu menurut versinya kelompok ya, versinya kelompok. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Ya, kita buat tadi. Misalnya ini kita buat nih. Tadi apa aja?
kalau nanti coba di Google kandungan fosfat apa saja yang seperti fosfat apa saja. Itu kita laksanakan hari Senin. Ya, hari Senin ya. Berarti hari Senin fisika jam berapa? Berarti begitu bacaan 7.30 sudah ada di kelas. Atau kita di kelas boleh. Kita nggak upacara 7.15 kita langsung belajar. Senin. Oke, saya bisa dipahami. Oke, ketua kelas boleh ditutup pembelajaran kita. Oke, silakan. Oke, sebelum menjalankan kelas, pastikan kalau mengerjakan di sini itu kalau Pak dijalankan, karena nanti untuk foto untuk masukin ke poster kan? Nah, oke, silakan nanti bapak-bapaknya diletakkan di mejanya, dilakukan. Untuk pena, kalau kembalikan, silakan. Jadi kalian ini punya tahu